Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tetap semangat saudaraku ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup bersih, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, seseorang yang berjalan di dalam hutan belantara itu membutuhkan kompas agar tidak tersesat dan celaka. Firman Tuhan adalah kompas rohani kehidupan kita yang menjaga kita untuk dapat tetap ada di jalan yang benar. Hidup tanpa dipimpin oleh firman Tuhan, kita dapat tersesat saudaraku dalam kesesatan dunia yang memang sesat ini. Nah saudaraku, dari Mazmur 119 ya, ayat yang terkenal ini saudaraku, ayat 9 dan sampai dengan 11, kita akan belajar 3 kebenaran bahwa kita dapat hidup bersih karena hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran yang pertama saudaraku, hidup bersih hanya mungkin dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, dalam ayat ini ada pertanyaan retoris. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya dengan tegas saudaraku, dengan menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, hidup kudus atau hidup bersih hanya mungkin terjadi, sekali lagi saudaraku, hanya mungkin terjadi bila hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan, diatur oleh firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jika kita hidup kudus dan bersih, tidak mungkin dengan kekuatan diri sendiri. Atau saya mau bertapa misalnya ya, atau dengan segala macam cara. Hidup kudus dan bersih hanya melalui ketekunan kita dan ketaatan kita. Ketaatan kita yang mau dipimpin dan dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita bisa hidup kudus. Jadi hidup bersih dan kudus bisa terjadi bila kita mau dikendalikan dan mau hidup taat kepada firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup bersih dapat terjadi dengan apa? Dengan hidup yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan, saudaraku. Mazmur 119 ayat 10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, mencari Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah saudaraku, kalimat dengan segenap hati aku mencari Engkau atau mencari Tuhan, ini menggambarkan totalitas rohani yang penuh. Ini bukan setengah hati. Iman yang sejati atau iman yang sungguh-sungguh menuntut kerinduan mendalam kepada Tuhan. Bukan hanya rutinitas rohani, bukan. Tetapi sungguh-sungguh kita mencari segenap hati, dengan segenap hati mencari Tuhan. Wow. Dengan segenap hati mencari Tuhan berarti bukan sekedar mencari berkatnya saja, mencari pertolongannya saja, tetapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu sendiri, yang sesungguhnya adalah sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kekuatan untuk kita bisa apa saudaraku? Hidup bersih, hidup suci. Jadi hidup bersih dengan hidup mencari Tuhan dengan segenap hati. Melalui apa? Membaca firman Tuhan, merenungkannya. Melalui doa puasa. Itu penting sekali. Melalui ibadah kita, persekutuan kita, sekolah minggu, PA dengan saudara seiman. Dan itu semua bukan menjadi beban, melainkan jalan di mana kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika hati kita penuh dengan hadirat Tuhan, dosa kehilangan daya tariknya dari kehidupan kita. Kita bisa hidup bersih, suci, dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya.
Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup bersih dapat terjadi dengan apa? Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Wow. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk didengar saja, menyenangkan telinga kita saja, memberi semangat kepada kita saja. Bukan ya hanya itu, saudara. Tetapi firman Tuhan harus disimpan. Harus kita simpan dalam hati. Nah, saudara, kata menyimpan itu artinya menjaganya, merenungkannya, menjadikan dasar hidup, tingkah laku, perbuatan, prinsip hidupnya. Dasar untuk setiap keputusan-keputusan kita, yaitu firman Tuhan. Jadi menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita penting, saudaraku. Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Dan jangan hidup kita tersesat di dunia yang penuh dosa ini. Hidup bersih dapat terjadi ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman itu adalah pelindung kehidupan kita dari dosa. Firman itu menjadi sumber berkat, saudaraku, untuk kehidupan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Bahwa kita dapat hidup bersih karena hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, hidup bersih hanya mungkin dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hidup bersih dapat terjadi dengan apa? Hidup yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga, hidup bersih dapat terjadi melalui apa? Dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Menyimpannya, saudara. Maka hidup kita akan bersih dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Mazmur 119 ayat 11 saya bacakan lagi. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati, dalam kehidupan kami, supaya kami hidup bersih, diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Kami mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mentaatinya, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami diberkati. Hidup kami bersih, suci karena firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.